Satu, Natal bersama adalah kesyirikan dan wajib ditolak. Natal bersama bukan sekedar acara sosial, tetapi perayaan akidah yang mengakui kelahiran sosok yang diyakini sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini bertentangan langsung dengan tauhid dan termasuk syirik yang besar, dosa terbesar yang tidak diampuni jika tidak ditaubati. Saudara, sungguh sangat disayangkan sebuah pernyataan dari seorang ulama, tokoh agama Islam, yang dimana pernyataan ini melukai hati umat kekristenan. Ulama ini yang menyebutkan bahwa Natal bersama yang digelar oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar adalah kesyirikan. Bagi ulama ini, kesyirikan adalah sebuah tindakan atau aksi yang maksiat yang terbesar bagi ulama ini, yang menuju bahwa Natal yang digelar oleh Menteri Agama itu adalah merupakan kesyirikan dan kemaksiatan, ungkapnya. Seperti apa videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya. Kenapa di akhir tahun ini banyak sekali terjadi bencana alam ataupun musibah? Sebabnya ada dua hal. Yang pertama, banyaknya hafalat, perayaan-perayaan yang mereka rayakan lahirnya anak Tuhan, kata mereka, na'udzubillah. Langit nggak akan ridho, bumi nggak akan ridho, gunung-gunung pun nggak akan ridho. Pernyataan sikap menolak Natalan bersama di tengah bencana di Aceh dan Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada 23 November 2025, Kemenak RI mengumumkan akan menggelar Natal bersama di kantor Kementerian Agama. Kemenak menyebut hal itu sebagai pertama kalinya dalam sejarah. Menteri Negara Nasaruddin Umar pun juga telah memberikan sambutan pada acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 2025 pada hari Sabtu 6 Desember 2025 bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Sementara itu, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat telah mengalami bencana banjir di akhir November 2025 yang menelan korban jiwa sebanyak 1.090 orang dan 186 masih hilang menurut data BNPB pada 20 Desember 2025. Pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Madinah diguncang gempa, beliau menegaskan bahwa bencana adalah akibat dosa manusia dan menyeru agar kemaksiatan dihentikan. Sikap ini menunjukkan pemahaman Islam yang tegas. Bencana adalah peringatan Allah agar manusia kembali kepada ketaatan dan tauhid. Berdasarkan akidah Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, serta kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, maka kami menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, Natal bersama adalah kesyirikan dan wajib ditolak. Natal bersama bukan sekedar acara sosial, tetapi perayaan akidah yang mengakui kelahiran sosok yang diyakini sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini bertentangan langsung dengan tauhid dan termasuk syirik yang besar, dosa terbesar yang tidak diampuni jika tidak ditaubati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan agar menjauhi kemaksiatan demi mencegah bencana. Maka menolak perayaan syirik adalah kewajiban mutlak, karena syirik adalah kemaksiatan terbesar. Dua, bencana baru terjadi, mengapa memancing murka Allah lagi? Saat Aceh dan Sumatera dilanda bencana parah, semestinya umat memperbanyak taubat, istighfar, dan empati, bukan justru menggelar kemaksiatan terbesar dalam akidah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa musibah terjadi akibat perbuatan manusia. Mengadakan Natal bersama di saat ini adalah bentuk kelalaian yang berbahaya bagi keselamatan negeri ini. Tiga, amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menolak Natal bersama bukan intoleran, melainkan kewajiban iman. Setiap muslim wajib menolak sesuai kemampuannya dengan sikap, lisan, dan keputusan yang tidak terlibat karena membiarkan kemungkaran adalah tanda lemahnya iman. Keempat, tidak ada ketaatan kepada atasan dalam maksiat. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam kemaksiatan kepada Allah. Setiap instruksi, kebijakan,
atau tekanan atasan yang memaksakan Natal bersama tidak wajib ditaati, bahkan wajib ditolak. Apakah itu terjadi instansi pemerintah, di sekolah, di masyarakat, karena ketaatan sejati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Penutup, kami menyerukan kepada seluruh kaum muslimin untuk menjadikan bencana sebagai momentum taubat nasional, menjaga kemurnian tauhid dan menolak segala bentuk normalisasi kesyirikan. Keselamatan bangsa tidak lahir dari kompromi akidah, tetapi dari ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu waliyul taufiq fil aqwamit thoriq. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nasruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Semoga perayaan Natal tahun ini membawa harapan baru bagi kemajuan dan kesejahteraan umat, khususnya dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Tema Natal tahun 2025 mengajak setiap keluarga untuk kembali melihat rumah sebagai pusat pendidikan iman, kasih, dan pengharapan. Ketika keluarga dipulihkan, maka gereja menjadi kuat, masyarakat menjadi lebih rukun, dan tentu saja bangsa mengalami pengharapan yang baru. Karakter bangsa ditentukan oleh kualitas keluarga. Jika keluarga tangguh, maka bangsa akan kuat. Penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu fokus Kementerian Agama. Keluarga harus menjadi pusat persamaian nilai-nilai moderasi, kasih sayang, dan saling menghargai. Sebab keluarga yang sehat secara spiritual dan sosial adalah modal utama pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju. Pada momen Natal ini, saya juga mengajak umat Kristiani untuk menegaskan kembali komitmen merawat bumi yang menjadi bagian daripada tanggung jawab iman. Setiap keluarga diajak untuk menjadikan pelestarian lingkungan ini sebagai gaya hidup. Mari kita memulai dengan langkah kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon di lingkungan rumah, dan juga tentu menghemat energi sebagai wujud syukur atas ciptaan Tuhan. Mengingat saat ini saudara-saudara kita di berbagai daerah sedang diuji dengan berbagai musibah dan bencana alam, maka saya berharap Natal dirayakan dengan penuh kesahajaan. Kekuatan Natal bukan terletak pada kemegahan pesta, melainkan pada ketulusan hati untuk berbagi beban dengan mereka yang sedang berada di pihak bermasalah. Mereka perlu bantuan kita semuanya. Jadikanlah momentum Natal untuk memperkuat solidaritas sosial, melampaui sekat-sekat perbedaan. Semoga damai Natal menyertai setiap hari, membawa kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang tertimpa musibah, dan keharmonisan bagi setiap keluarga di Indonesia. Mari kita jadikan keluarga sebagai pelabuhan cinta yang menyelamatkan, sekaligus itu menjadi penjaga alam semesta yang Tuhan titipkan. Selamat Natal tahun 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Kenapa di akhir tahun ini banyak sekali terjadi bencana alam ataupun musibah? Sebabnya ada dua hal. Yang pertama, banyaknya hafalat, perayaan-perayaan yang mereka rayakan lahirnya anak Tuhan, kata mereka, na'udzubillah. Langit nggak akan ridho, bumi nggak akan ridho, gunung-gunung pun nggak akan ridho. Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadu samawati yatafattarna min. Hampir saja langit itu membelah gara-gara ucapan-ucapan Bani Adam yang zalim. Dan bahkan bumi-bumi itu juga hampir membelah dan gunung-gunung itu hampir runtuh meletus. Kenapa? Sebabnya anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim bahwasanya Allah memiliki anak, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, maka terjadi bencana alam berupa gunung meletus,
kemudian berupa banjir bandang, berupa juga langit-langit dengan menurunkan hujan-hujannya, na'udzubillah. Mau sampai kapan kita itu biarkan klaim-klaim seperti itu, na'udzubillah. Sebab yang kedua adalah karena penambangan hutan yang secara zalim dilakukan. Zaharal fasadu fil barri wal bahar. Ada banyak sekali kerusakan di atas daratan ataupun di lautan. Sebabnya apa? Bima kasabat aydin nas. Karena tangan-tangan manusia yang zalim, na'udzubillah. Dan ingat, ketika Allah turunkan azab, itu tidak hanya menimpa orang zalim saja, bahkan yang taat, yang muslim pun juga akan kena. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dari sebuah azab yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, semuanya merata kena, semuanya merata kena. Maka dari itu hendaknya kita muhasabah diri, jangan sampai kita ini bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal di akhir tahun. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Begitu gampangnya ya mencari kambing hitam gitu ya atas bencana yang sering terjadi di akhir tahun. Anda mengait-ngaitkan bencana alam dengan perayaan Natal. Itu sebuah fitnahan teologis yang sangat serius yang Anda lakukan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus terlahir ke dunia ini sebagai manusia itu tidak membawa bencana. Anda harus tahu itu, ya. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini membawa kabar sukacita, membawa damai bagi seluruh bumi, damai di sorga, damai di bumi. Dan para malaikat bersukaria dan para gembala di padang pun bersukaria mendengar berita Sang Juru Selamat itu lahir ke dunia ini. Semua bersukaria. Orang dari Majus berjalan kaki dengan petunjuk dari bintang untuk menemui Sang Juru Selamat yang lahir itu. Karena sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Jadi, Anda harus hati-hati. Jangan Anda memancing kembali bencana alam yang akan terjadi lebih dahsyat lagi. Karena bencana alam itu terjadi ada dua faktor. Pertama, yaitu dosa ekologis dan struktural. Dosa ekologis yaitu menggunduli hutan, membuat tambang sana-sini, kemudian mengeksploitasi hutan, kemudian menggunduli hutan, mengalihfungsikan lahan, itu semuanya, ya, sehingga hutan-hutan tropis yang dulunya besar-besar pohonnya diganti dengan kelapa sawit. Itu adalah dosa ekologis. Kemudian dosa struktural, yaitu akibat keserakahan, kemudian korupsi, kemudian ketidakadilan. Ini satu paket, ya. Dosa kedua yaitu dosa teologis. Ini yang banyak orang tidak terpikirkan. Apa itu dosa teologis? Dosa teologis menyangkut menghina Tuhan Yesus, ya. Kemudian menghina Injil. Kemudian memfitnah umat Tuhan. Menghina Roh Kudus. Itu adalah dosa teologis yang lebih dahsyat dampaknya. Jadi, Anda seharusnya berpikir, ya, apa tujuan dari diizinkannya bencana alam itu terjadi? Pertama, sebagai hukuman atas dosa-dosa yang sudah diperbuat. Introspeksi diri, ya. Yang kedua, untuk introspeksi diri. Untuk merenung kembali, apakah di samping dosa-dosa ekologis dan struktural yang diperbuat, mungkin ada dosa-dosa teologis yang selama ini kalian perbuat, ya. Mungkin sudah menghina Tuhan Yesus, mungkin sudah mempersekusi umat Kristen, umat Tuhan, mungkin sudah menghina Injil dan sebagainya. Harus introspeksi diri, ya. Terus yang ketiga yaitu bencana diizinkan Tuhan terjadi untuk menghimbau umat manusia supaya bertobat. Bertobat, mengenal Allah yang benar
dan datang kepada Tuhan Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pesannya. Jadi alangkah bodohnya dan serampangan sekali jika bencana alam dikait-kaitkan karena di akhir tahun itu banyak yang merayakan Natal. Jadi Tuhan marah, alam marah, ya kan? Dikatakannya bumi nggak ridho, ya, langit tidak ridho, bumi tidak ridho, ya. Sebenarnya iblis yang tidak ridho, oke? Iblis tidak mau kabar sukacita, damai sejahtera ini diberitakan kepada semua orang. Anda tahu, waktu Yesus belum berusia 2 tahun, itu seorang raja yang memerintah pada saat itu memerintahkan supaya anak laki-laki di bawah usia 2 tahun dimatikan semuanya, dibunuh. Supaya apa? Supaya Mesias yang sudah lahir itu, yang masih bayi itu, yang masih kecil itu, ikut dibunuh. Begitu tidak maunya iblis, ya, dengan kelahiran Kristus. Begitu tidak ridhonya iblis dengan kelahiran Kristus. Lalu Anda tadi mengatakan, oh bumi tidak ridho, langit tidak ridho, ya kan? Karena yang lahir itu dikatakan Allah punya anak. No. Ini tidak bicara tentang Allah Anda, ya. Ini bicara tentang Allah, Jehovah, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan oleh kami orang Kristen. Yesus adalah anak Allah. Itu benar dan final. Tetapi umat Islam seperti Anda selalu gagal paham tentang makna dari anak Allah. Anda memahaminya anak Allah itu dalam pengertian anak biologis. No, bukan anak biologis. Anak Allah itu mengacu kepada relationship, ya, antara Yesus dengan Bapanya. Anda tahu, ketika Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Ketika dia sudah dibaptis, dia keluar dari air, lalu Roh Allah, ya, seperti burung merpati hinggap di atasnya. Kemudian ada suara dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan kami orang Kristen, tetapi Bapa sendiri. Ya, dan Yesus juga mengakui itu bahwa dia adalah anak Allah. Anak Allah dengan Allah itu setara. Ya, karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus disalibkan karena dia mengaku di hadapan orang Yahudi bahwa dia adalah anak Allah. Dan orang Yahudi memiliki pengertian yang benar tentang anak Allah. Ketika Yesus berkata dia adalah anak Allah, dia dianggap menghujat Allah. Karena dengan mengatakan sebagai anak Allah berarti Yesus berkata bahwa dia adalah Allah. Orang Yahudi sangat benar dalam pengertian ini. Tetapi Muslim salah total. Ya, lalu mengapa Yahudi menolak Yesus? Ya, karena dalam pikiran mereka anak Allah itu bukan seperti itu. Ya, Mesias itu yang datang bukan seperti Yesus. Dalam kesederhanaan, mereka membayangkan dia datang sebagai raja dalam pakaian kebesarannya dan akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi sebenarnya Yesus datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan dosa. Jadi kalau orang tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, maka dia tidak berada di dalam Allah. Ya, dan siapa yang menyangkal anak, maka Allah tidak ada di dalam dia. Ingat itu. Yesus adalah anak Allah, tapi bukan anak biologis. Oke? Maranatha. Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial di mana Menteri Agama menggelar perayaan Natal bersama di Kementerian Agama. Sebagian umat Islam yang menolak secara mentah-mentah dan tidak mau apabila Menteri Agama menggelar Natal bersama di Kementerian Agama. Sebagaimana video yang kita saksikan bersama di mana ada tokoh-tokoh agama yang menyatakan sikap untuk menolak secara tegas bahwa Natal bersama yang diselenggarakan oleh Nasaruddin Umar adalah merupakan kesyirikan, dan sebab kesyirikan adalah sebuah kemaksiatan yang besar, ungkap
mereka ini. Nah teman-teman, tanggapan saya di dalam video yang beredar yang disampaikan oleh ulama ini, saya melihat dari sisi ulama ini, bukan pernyataannya bukan semakin membuat adem situasi dan kondisi yang jadi saat ini, malah semakin kita mempertanyakan orang ini orang yang beragama, orang yang toleran atau orang intoleransi. Karena pernyataannya sangat melukai secara pribadi ya hati saya sendiri. Karena ia menyatakan bahwa Natal itu adalah sebuah kesirikan. Natal yang digelar oleh Menteri Agama adalah sebuah tindakan kesirikan dan tindakan kemaksiatan bagi mereka. Nah teman-teman, saya mau kasih paham ya, bahwa Menteri Agama bukan Menteri satu agama. Jadi kalau Menteri Agama menggelar Natal bersama, maka justru Menteri Agama sedang menunjukkan bahwa ia adalah Menteri semua agama. Ya, perhatikan, kalau Menteri Agama menggelar Natal bersama, justru menunjukkan bahwa Menteri Agama adalah Menteri semua agama, bukan Menteri satu agama. Jadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar bukan Menteri satu agama atau Menteri Agama Islam, bukan. Ada 6 agama di Indonesia ini. Dan ia harus mengayomi dan dia menjadi pemimpin atau menteri semua agama. Jadi tidak salah kalau Nasaruddin Umar ia menggelar Natal bersama di Kementerian Agama, dan itu adalah sebuah aksi dan juga acara yang dimana baru kali ini nanti terjadi di dalam sejarah Indonesia. Kemudian ketika Menteri Agama menggelar Natal bersama, ia sedang menunjukkan toleransi antar umat beragama. Nasaruddin Umar menghargai, menghormati semua agama yang ada di Indonesia ini tanpa memandang status agama dan dari mana. Artinya ada 6 agama yang ada di Indonesia ini, mau terima atau tidak ya berhak, atau 6 agama ini berhak untuk ada. Jadi hari agama besar umat kekristenan, kalau Menteri Agama mau mengapresiasi dan juga membuat satu tindakan yang nyata terkait dengan kebersamaan bersama, itu adalah mewujudkan bagaimana Menteri Agama menjadi Menteri Agama bagi semua agama. Jadi orang seperti ini merusak dan mengganggu kerukunan antar umat beragama. Ini kalau nggak salah ini ulama dari Aceh katanya. Ya, Anda tidak paham yang terjadi di Aceh? Jadi sebab itu saudara, mari kita hidup bergandengan, berdampingan, dan saling menghargai. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu isi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta jala bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, pertama sekali saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Kiranya di tahun 2026 ini tahun kesuksesan bagi kita. Tahun pemulihan, ekonomi kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, usaha pekerjaan kita dipulihkan, bahkan dibuat oleh Tuhan berhasil Bapak Ibu. Segala kegagalan kita tolak di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Bahkan Bapak Ibu, kita berdoa supaya bangsa dan negara ini di tahun 2026 dipulihkan. Terjadi pertobatan besar-besaran di bangsa dan negara ini. Banyak orang datang kepada Yesus HaMasiah. Banyak orang bertaubat, meninggalkan kesalahannya, meninggalkan dosanya, dan datang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, Yod-E-Vav-He, Bapak Yahweh yang kita kenal lewat pribadi Adonai Yesus HaMasiah. Tuhan yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan yang telah menjaga bangsa Israel di padang gurun. Dan Tuhan yang sama yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita layak untuk masuk ke dalam hadiratnya. Satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita kepada Bapa, yang bisa membawa kita kepada Sang Pencipta, supaya kita bisa sampai ke surga, itu adalah Yesus HaMasiah. Maka kita harus berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui Yesus HaMasiah. Ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi ilal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, orang-orang di luar sana itu banyak sekali yang tidak senang dengan iman kita.
Ya, mereka tidak senang, mereka tidak suka dengan agama kepercayaan kita, Bapak Ibu. Di satu sisi mereka berkata bahwa Yesus Kristus itu manusia. Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Dia hanya sebatas nabi, dia rasul, dia utusan, dia bukan Tuhan, dia bukan juru selamat. Di sisi yang lain, Bapak Ibu, mereka tidak bisa melakukan banyak hal karena di dalam iman kepercayaan mereka tidak ada satupun nabi, rasul, serta utusan yang mengatakan akulah jalan menuju kepada Bapa, akulah jalan menuju ke surga. Kalau engkau ikut aku, maka engkau sampai kepada Bapa. Kalau engkau ikut aku, maka engkau berada di tempat yang sangat engkau rindukan masa dunia ini. Yesus mengatakan apa kepada para murid dan kepada kita semuanya, Bapak Ibu? Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada, saudaraku. Ahabballahu lihadza dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, saat ini Bapak Ibu, Yesua sedang menyediakan tempat bagi kita. Dia rindu supaya di mana dia berada, kita pun berada, Bapak Ibu. Makanya jangan pernah meninggalkan kekristenan. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Sungguh-sungguh Bapak Ibu, kita ikut Yesus. Di tahun 2026 ini, kita benar-benar sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Harus serius mengikut Yesus. Mau dihina, mau diejek, mau diolok-olok, harus sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mau dikatakan bahwa bencana ini gara-gara kita merayakan Natal, gara-gara ini, gara-gara itu, kita harus sungguh-sungguh mengikut Yesus, Bapak Ibu. Ya, harus sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita lihat, Bapak Ibu, bencana ini datang. Jangan-jangan gara-gara mereka yang selalu menghina kita, gara-gara mereka yang selalu mengolok-olok Alkitab, gara-gara mereka yang selalu menghina Tuhan, gara-gara mereka yang selalu mencegah orang, menghambat orang untuk datang kepada Tuhan, menghambat orang beribadah, mengganggu ibadah orang, dan mengganggu rumah ibadah orang, Bapak Ibu, khususnya kita orang Kristen. Nah, jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar doa kita, Tuhan dengar seruan kita. Makanya Bapak Ibu, Tuhan yang akan membalas setiap apa yang sudah mereka kerjakan, setiap apa yang sudah mereka perbuat terhadap kita orang Kristen, setiap apa yang sudah mereka lakukan terhadap kita orang Kristen, Bapak Ibu. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang berhak menghakimi, ya. Yang berhak menghakimi itu Tuhan. Penghakiman itu hakku, kata Tuhan. Kita hanya berseru, kita hanya berdoa, dan kita lihat Bapak Ibu, Tuhan yang turun tangan. Kalau sudah Tuhan turun tangan, selesai Bapak Ibu. Tidak perlu kita lapor kepada pihak yang berwajib, tidak perlu kita lapor kepada hukum, cukup kita lapor kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan turun tangan. Baik saudaraku, kiranya kita semua di tahun 2026 ini harus semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan doa saya kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semuanya dibuat oleh Tuhan berhasil. Apapun usaha saudara, apapun pekerjaan saudara, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar pelayanan yang kita lakukan berjalan dengan lancar, berbuah lebat, dan berbuah manis. Dan Bapak Ibu, pertengahan bulan ini saya bersama dengan Bang JDP kembali ke ladang misi, kembali pelayanan, mulai dari Riau dan selanjutnya kami ke Aceh Tenggara, dan sebelumnya kami singgah beberapa hari di Padang. Baru setelah itu Bapak Ibu kami menuju ke Aceh Tenggara. Bapak Ibu dukung dalam doa, Bapak Ibu support agar lewat pelayanan kita mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan bisa kembali kepada Tuhan, dan mereka yang sudah uring-uringan, mereka yang malas-malasan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiyah. Berruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertandin. Terima kasih.